Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Malaysia jauh lebih bagus daripada timnas Indonesia. Ini fakta guys. Jom kita tengok guys. Coba kita dengar lah ya. Guys, kita ranking 125, malah Palestina rankingnya 98 guys. Timnas Indonesia 117 rankingnya berbanding dengan Lebanon 112. Ini bermakna tim Harimau Malaya lebih bagus, lebih power daripada timnas Indonesia. Mereka imbang dengan Lebanon, tapi kita memenangi dengan Palestina 1-0. Apalagi gelaklah. Inilah orang kalau tidak terima negaranya itu tidak lebih bagus dari Indonesia, begitu kan? Contohnya si bapak-bapak fans Malaysia ini teman-teman ya. Kalau bikin perbandingan itu yang apple to apple lah, yang fair lah. Jangan bikin perbandingan yang menurut saya hanya memberatkan satu pihak gitu. Gara-gara mereka menang ya mereka menganggap mereka lebih bagus ya. Mungkin kemenangan belum berpihak ke Indonesia. Tapi begini, kalau mereka bilang fakta, kita juga bisa kasih fakta. Dan fakta yang sebenarnya adalah peringkat Malaysia itu tetap berada di bawahnya Indonesia ya. Jadi Malaysia tidak bisa melewati timnas Indonesia. Nah, kalau mereka lawan Palestina dengan rank FIFA-nya itu yang kalau boleh dibilang lebih tinggi 98, saya pikir kita juga pernah seperti itu loh. Kita pernah kasih kalah Bahrain yang secara rank FIFA di atasnya kita, tapi kan kita tidak sombong. Apalagi kita pernah kasih kalah Arab Saudi 2-0 ya kan, itu rank berapa? 59 pak. Artinya kalau kita mau membandingkan fakta-fakta yang ada, mereka bilang Malaysia itu lebih bagus dari Indonesia, tidak juga kok. Mereka lawan rank 98 cuma menang 1-0, itu pun mainnya di Bukit Jalil. Indonesia lawan rank 59 itu menangnya 2-0 gitu. Sama-sama negara Arab. Justru lebih parah lagi, Bahrain dan Arab Saudi mainnya itu dramanya terlalu banyak gitu. Jadi kalau mau buat perbandingan itu yang fair dong pak, begitu loh kira-kira. Gimana sih? Bukan naturalisasi, inilah jalur rahasia yang bikin Adrian Wibowo langsung bisa bela timnas Indonesia. Nama Adrian Wibowo mendadak jadi sorotan pendukung timnas Indonesia. Di usia 19 tahun, ia dipanggil masuk TC timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2025. Publik pun heboh karena proses naturalisasi yang biasanya panjang dan rumit tidak berlaku untuk Adrian Wibowo. Rahasianya ada pada garis keturunan. Ayahnya berasal dari Surabaya dan sesuai UU nomor 12 tahun 2006, Adrian punya hak istimewa, dui kewarganegaraan terbatas. Ia tinggal mengaktifkan kembali paspor Indonesianya. Artinya, sebelum usia 21, ia bebas memilih bendera yang akan ia bela. Dan pilihannya jelas, merah putih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan, prosesnya hanya butuh 1-2 hari. Mirip seperti Elkan Bagot dan Irfan Bahdim dulu. Los Angeles FC pun memberi restu penuh, memastikan Adrian Wibowo bisa memperkuat timnas Indonesia. Ini bukan sekadar pemanggilan pemain diaspora, tapi sebuah pesan. Darah Indonesia tak pernah hilang. Kini, Garuda punya senjata baru di lini depan. Pertanyaannya, apakah Adrian Wibowo siap menjawab harapan bangsa Indonesia di atas lapangan? Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa follow biar nggak ketinggalan. Begini teman-teman, kita jangan terlalu mengharapkan sesuatu yang lebih dari pemain-pemain muda seperti Adrian Wibowo, Mauro Zylstra, Miliano Jonathan, karena takutnya itu kita jadinya nanti jatuhnya itu kita kecewa dengan mereka. Kita kasih contoh lah ke Rafael Struijk. Kita lihat sekarang apa yang terjadi dengan Rafael Struijk. Di timnas dia tidak terlalu diharapkan untuk senior. Justru sekarang yang labelnya dia itu pemain senior, sekarang dia ada di U23 yang kemarin gagal ke Piala Asia U23. Jadi biarkan saja mereka berkembang, biarkan saja mereka berimprovisasi di timnas. Apapun hasilnya nanti, mereka mau sukses dengan timnas ke ataupun nanti mereka tidak sukses dengan timnas dan lain sebagainya, ya kita dukung saja gitu. Intinya kita jangan terlalu berharap lebih, ekspektasi kita dikurangi. Karena apa? Mereka masih terlalu muda, karirnya itu masih terlalu panjang. Bisa saja kedepannya itu mereka stagnan, bisa saja, tidak menutup kemungkinan teman-teman. Jadi untuk Adrian Wibowo
kemudian Mauro Zilstra, kita jangan terlalu berharap banyak lah dengan mereka. Mereka ini masih terlalu muda, masih sangat-sangat muda. Jadi biarkan saja mereka itu melanglang buana dulu, istilah kasarnya. Jadi jangan terlalu berharap banyak dengan mereka. Soal skill saya pikir jangan diragukan lagi, karena mereka bermain di liga yang kualitasnya di atas rata-rata. Jadi ya harapannya semoga mereka lebih bagus lagi ke depannya untuk timnas Indonesia, dan saya yakin mereka bisa diandalkan. Tetapi sekali lagi ekspektasi kita diturunkan, jangan terlalu berlebihan ke mereka. Tom Haye nggak mau salaman, sombong. Bukan sombong, ini momen Tom Haye diminta salaman tapi diteriakin sama pemain Libanon. Terus ada pelatih dari asisten pelatih Libanon mau salaman juga nggak mau dia. Pemain Libanon juga nyamperin, nggak mau juga. Bahkan ada yang lari, pemain Libanon mendekat ke Tom Haye. Tom Haye juga cuek-cuek aja gitu. Sampai dia menjelaskan, no, you play not fair play. Mungkin itu ya yang disampaikan Tom Haye, karena memang permainan Libanon jauh dari kata fair play. Mereka tuh provokasi terus dan bikin pelanggaran terus. Padahal kita tahu kalau timnas bermain itu yang paling kalem, tidak pernah marah-marah, itu ya Tom Haye ini gitu. Tapi tumben waktu lawan Libanon dia marah-marah, sampai dorong pemainnya Libanon itu hampir chaos itu. Tapi ya kita dengar dari podcastnya itu, dia bilang dia kesal karena pemain-pemain Bahrain itu mengulur-ulur waktu dan terlalu kasar. Jadi wajar kalau dia marah gitu. Negara Arab dah tak boleh makan Malaysia dan Indonesia. Itulah hakikat yang mereka kena terima. Meskipun mereka nak bagi alasan sebab pemain warisan atau naturalisasi, ia tetap tak akan mengubah apa-apa kerana ia tidak bertentangan dengan syarat FIFA. Misi kita untuk turunkan ego Tok Arab dah pun berjaya. Dan ini saatnya untuk kita menjinakkan Uzbekistan, Iran, Korea dan Jepun. Kita kena sentiasa ada mindset sang juara. Tahniah. Betul. Negara Arab tak boleh makan Malaysia dan Indonesia dah. Kalau dulu mereka yang mendominasi Asia, negara-negara Arab, Asia Timur, susahlah untuk dikalahkan lah ya. Karena pemain-pemain mereka itu banyak yang berkarir di Eropa, jadi secara kualitas, taktik mereka jauh di atas rata-rata, dan bedalah kualitasnya dengan pemain-pemain dari Asia Tenggara yang selalu dikucilkan. Dan mungkin dari semua negara yang ada di Asia, negara-negara di bagian Asia Tenggara lah yang pemain-pemainnya itu di bawah standar gitu. Walaupun ada 1, 2, 3 mungkin yang pernah bermain di Liga Jerman, tapi rata-rata pemain-pemain Asia Tenggara itu tidak pernah dilirik oleh klub manapun. Tapi sekarang kita lihat dominasinya Korea, dominasinya Jepang, Arab Saudi, Irak, Iran, Uzbekistan. Sekarang itu hampir ya disamakan sama Indonesia, Malaysia. Kenapa? Karena pemain-pemain Indonesia, Malaysia sekarang ini ada yang bermain di luar gitu kan. Terlebih lagi Indonesia itu pemain-pemain yang ada sekarang kan banyak yang berkarir di Eropa gitu kan. Ada yang bermain di Liga Inggris ya kan, ada si Elkan Bagot di Ipswich, kemudian Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach di Bundesliga ya kan. Terbaru lagi ada Kelvin Verdong di Los Lille. Jadi ya sebenarnya kita mematahkan lah dominasinya mereka. Walaupun secara permainan oke, mereka masih di atas, tapi kalau kita lihat beberapa bulan terakhir ini negara-negara Arab yang melawan negara-negara Asia Tenggara itu selalu kewalahan. Bahkan kemarin Irak itu kalahkan si Thailand, itu apa? Mereka itu sampai frustasi, mainnya itu kasar, sampai tendang-tendang itu. Bukan tendang bola, tendang kaki orang. Libanon juga sama ya kan. Jadi negara-negara Arab yang datang ke Asia Tenggara dan bermain dengan kita itu, mereka justru sekarang ketakutan. Kok gila ya sekarang negara-negara Asia Tenggara, terutama Indonesia gitu kan. Kalau Malaysia mah masih di bawahnya Indonesia. Timnas Indonesia dominan, tapi ujung-ujungnya zonk. Masih berani mimpi lolos Piala Dunia, main di Gelora Bung Tomo lawan Lebanon, hasilnya cuma imbang 0-0. Padahal timnas sudah dominan sepanjang laga, tapi serangan kita benar-benar tumpul. Gila aja, lawan Lebanon aja kita kesulitan, bahkan nyaris nggak ada peluang berbahaya sama sekali. Coba bayangin nanti ketemu Irak atau Arab Saudi di round 4 kualifikasi Piala Dunia. Bisa kacau banget kalau permainan masih kayak gini. Klik link di bio gua buat nonton bola gratis. Debut Adrian Wibowo sebenarnya lumayan kasih warna baru, tapi tetap belum cukup buat jebol gawang Lebanon. Pertanyaannya sekarang, kalian masih optimis timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia di bawah Patrick Kluivert atau malah udah?
Ya optimis tidak optimis, tapi kita punya harapan untuk ke Piala Dunia masih ada. Kita masih punya 180 menit untuk ke Piala Dunia. Nah, kalau kita lawan negara-negara seperti Irak, seperti Arab Saudi, saya yakin mereka itu akan bermain sangat terbuka sekali. Karena apa? Mereka juga akan mengincar kemenangan untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Nah, beda dengan Libanon yang tidak punya target apa-apa mereka. Mereka datang ke Indonesia bermain ya murni karena memang FIFA Match Day, permainan persahabatan, pertandingan persahabatan gitu kan. Kalau Indonesia kan punya target ini. Ini pertandingan uji coba sekaligus persiapan untuk ronde keempat. Jadi kalau mereka main bertahan lawan kita sebenarnya menurut saya wajar karena mereka tidak punya target apa-apa. Nah, kenapa kita tidak bisa cetak gol ke gawangnya Libanon bahkan shoot on target pun 0? Karena mereka terlalu bertahan negatif football, makanya kita agak susah gitu. Nah, kalau kita lawan nantinya Arab, Irak, kita tahu kan permainannya bagaimana, mereka itu terbuka. Jadi untuk cetak gol lebih mudah sebenarnya. Malaysia dan Indonesia ini seperti adik-beradik. Betul, kadang-kadang adik-beradik dia berkelahi. Kadang-kadang ada isu batik, ada isu rendang, isu bola sepak. Dia berkelahi gitu. Di media sosial saling bertukar-tukar komen gitu. Kadang-kadang sakit juga hati. Tapi begitulah adik-beradik. Walau kita berkelahi, tetapi bila ada yang sakit, bila ada yang ditindas, bila mereka memerlukan, kita akan ada dan akan berdiri bersama dengan mereka. Keren sih orang-orang Malaysia yang datang mencari ilmu di Indonesia, mereka respect deh Indonesia. Nah, kalau soal troll mental saya pikir ya kita tetap profesional. Begitulah bertetangga kan pasti ada berkelahinya, apalagi di media sosial Indonesia Malaysia soal bola pasti akan saling membandingkan ya. Tapi kalau mau dibandingkan tetap Indonesia ada di atas dan Malaysia harus mengakui itu sebenarnya. Timnas U23 gagal lolos Piala Asia. Sintayong lebih baik dari pelatih Belanda. Iya, no debat. Sintayong pelatih Korea Selatan lebih baik dari pelatih Belanda. Nanti ada yang bilang sudahlah bang, move on lah bang, Sintayong kalah terus di Ulsanade, bagaimana itu? Tidak penting sebenarnya dia mau kalah di sana atau bagaimanapun juga kehidupannya dia. Tetapi ya betul, sejauh ini sudah yang paling jauh. Pelatih timnas terbaik itu hanya STY gitu kan. Dan ini fakta itu harus diterima loh. Pelatih Belanda jangankan buat menyamai prestasi Sintayong semifinal Piala Asia, lolos Piala Asia aja nggak bisa. Lawan Korea Selatan di kandang sendiri di Gelora Bung Tomo nggak bisa. Siapa yang pernah bawa timnas U23 berjaya di Piala Asia? Cuman pelatih Korea Selatan. Siapa yang menggagalkan timnas U23 juara Piala AFF? Pelatih Korea Selatan. Siapa yang menggagalkan Indonesia dapat poin penuh ketika lawan Laos kemarin? Pelatih Korea Selatan. Siapa yang menggagalkan Indonesia lolos Piala Asia Januari tahun depan? Pelatih Korea Selatan. Jadi buat pandit-pandit yang sok hebat yang kemarin meremehkan Sintayong, muncullah kalian. Mana yang kalian bilang pelatih Belanda lebih baik dari pelatih Korea Selatan? Mana yang kalian kritik Sintayong cuman bisa parkir bus? Ini sekarang main total football, kok nggak bisa lolos Piala Asia? Mana pelatih Belanda? Kameramu maju kali, Yang. Orang lagi emosi kepancing-pancing pula. Kasihan. Tapi itulah faktanya teman-teman ya. Kita harus bisa terima itu. Faktanya apa? Kita tidak lolos Piala Asia U23. Lebanon main parkir bersekaligus guling-guling. Ini main apa drama sih? Ya, timnas Indonesia nggak lagi pesta gol, tapi guling-guling. Lawan Lebanon, timnas Indonesia belum mampu pesta gol kayak kemarin. Klik bio gue buat tonton match seru lainnya. Pemain Lebanon ini juga berada dengan buik di lapangan. Ini maksudnya apa? Selain itu, Miliano juga jadi korban tackle. Jelas, Kevin dan Bang Jai jelas ngamuk adanya jadi korban. Ini lucu banget. Tapi nggak apa-apa. Ini definisi latihan menghadapi drama klub Arab. Peluang demi peluang berhasil diciptakan, namun belum ada gol yang masuk. Babak pertama skor masih 0-0. Di menit ke-60 Adrian Wibowo masuk. Asisnya untuk Miliano Jonathan tidak berbuah gol. Ditambah peluang dengan tandukannya masih melenceng dari sasaran. Tapi yang lebih absurd lagi, pemain Lebanon ini ditabrak kipernya sendiri. Tapi ngamuknya ke timnas Indonesia. Ini gimana ceritanya? Ini beneran kayak tim kampung emosian. Besok-besok gak usah diajak nih Lebanon. Jadi Lebanon ini mirip-mirip Bahrain teman-teman. Ya jersey warnanya hampir sama gitu kan, hampir sama. Permainannya pun hampir sama, dramanya hampir sama. Jadi sebenarnya kita punya modal paling berharga lawan Lebanon ini karena kita, ya inilah
nanti yang akan terjadi kalau kita lawan Irak dan Arab Saudi. Jadi hal-hal semacam ini di luar teknis itu pasti akan ada nantinya. Drama guling-guling, ya kan, memancing emosi lawan. Itulah tipikal permainan negara Arab. Sebenarnya secara taktikal mereka tidak lebih bagus dari negara-negara Asia Tenggara. Cuma yang bikin mereka unggul itu ya mereka unggul dalam memprovokasi pemain lawan gitu. Jadi ketika sudah emosi ya mereka pastinya kan konsentrasi akan terganggu. Jadi wajar mereka bisa membobol gawang negara-negara Asia Tenggara. Jadi mereka ini seperti Irak kemarin kan. Irak tidak lebih bagus dari Thailand kok. Iya kan? Tidak lebih bagus dari Thailand sampai mereka main kasar. Ya kan, 2 kartu merahnya Irak kemarin. Libanon juga sama. Iya kan? Jadi sebenarnya mereka nih tidak lebih bagus dari negara-negara Asia Tenggara, apalagi Indonesia gitu. Hanya guling-gulingnya saja yang lebih bagus itu. Timnas Indonesia versus Lebanon berakhir 0-0. Lebanon main keras, curiga ada titipan bikin pemain timnas Indonesia cedera. Laga uji coba Indonesia lawan Lebanon di Stadion GBT Surabaya Senin 8 September malam bikin panas bukan main. Garuda yang tampil dominan malah dipaksa waspada sama permainan super kasar Lebanon. Miliano Jonathan sampai hampir cedera usai dihajar keras lawan, padahal Doi calon senjata utama buat ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Gila aja kalau sampai tumbang sebelum ketemu Arab Saudi dan Irak bulan depan. Tonton pertandingan timnas Indonesia, klik link di bio. Yang bikin makin panas, Lebanon kelihatan lebih sering bikin pelanggaran ketimbang main bola beneran. Dari tabrakan keras ke Miliano sampai ribut-ribut di injury time. Kesannya ada skenario biar pemain inti timnas Indonesia hancur. Curiga ada pesanan dari negara Arab yang takut sama timnas Indonesia di round 4. Untungnya meski skor cuma 0-0, skuad Patrick Kluivert selamat tanpa cedera parah. Ya, kita harapnya mereka jangan sampai cedera lah. Karena Ole sudah cedera, harapannya sekarang Miliano Jonathan sama Zilstra. Ya untungnya waktu lawan Libanon mereka tidak cedera ya. Jadi kalau sampai mereka cedera maka selamat tinggal lah kita. Maksudnya kita punya pemain depan ya krisis lagi gitu. Kita susah dapat pemain depan karena Ole sudah cedera. Untungnya Miliano tidak cedera waktu itu. Gara-gara apa? Gara-gara mereka punya permainan kasar yang memang bangsat memang itu. Si Libanon itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.